Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Bapak Peri Putrawansa, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian saya yang berjudul Smart Monitoring berbasis Internet of Things, Suhu dan Kelembaban pada Kandang Ayam Broiler. Latar belakang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan membuat smart monitoring yang dapat membantu peternak dalam melakukan pemantauan suhu dan kelembaban pada kandang ayam. Maka peneliti akan mengambil judul Smart Monitoring berbasis Internet of Things, Suhu dan Kelembaban pada kandang ayam broiler. Rumusan masalah. Yang pertama di sini merancang dan membangun smart monitoring berbasis Internet of Things, suhu dan kelembaban pada kandang ayam broiler. Batasan masalah. Yang pertama, batasan masalah di sini perancangan alat smart monitoring berbasis IoT suhu dan kelembaban pada kandang ayam broiler bersifat prototype. Yang kedua, dalam smart monitoring pada penelitian hanya memantau monitoring suhu dan kelembaban pada kandang ayam saja. Yang ketiga, sensor yang digunakan untuk memantau suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT11. Yang keempat, sistem komunikasi IoT menggunakan microcontroller Nodensu ESP8266. Yang kelima, platform IoT yang digunakan untuk memantau suhu dan kelembaban melalui internet adalah aplikasi Blink. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan smart monitoring berbasis Internet of Things pada kandang ayam yang bisa mempermudah dan membantu pekerjaan peternak ayam di desa Pagarkaya. Kemudian manfaat bagi peneliti yaitu memberikan pengalaman dan memperluas wawasan pengetahuan yang telah diterima dalam perkuliahan dan membuat smart monitoring untuk peternak ayam di desa Pagarkaya. Yang kedua, bagi peternak, yaitu mempermudah peternakan ayam dalam melakukan pemantauan suhu dan kelembaban pada kandang serta dapat mencegah terjadinya penyakit pada ayam. Yang ketiga, bagi peneliti lain yaitu sebagai sumber referensi dan juga pedoman bagi peneliti lain untuk dapat membuat dan melakukan pengembangan lagi terhadap smart monitoring ini. Kemudian kajian teori. Yang pertama, teori 1 SMART. Menurut Kamus Besar Bahasa Inggris dan Indonesia, SMART adalah pintar atau pandai. Teori yang kedua monitoring. Peneliti menyimpulkan bahwa monitoring di sini adalah suatu kegiatan pemantauan pada sebuah alat untuk mendapatkan sebuah informasi yang secara terus-menerus dan mengetahui apakah suatu yang dipantau sesuai dengan perencanaan kita. Kemudian teori yang ketiga, Internet of Things. Peneliti menyimpulkan bahwa Internet of Things IoT adalah sebuah perkembangan teknologi di mana alat-alat elektronika dapat dikendalikan apabila alat tersebut terhubung dengan jaringan internet tanpa adanya interaksi manusia. Teori yang keempat, suhu. Peneliti menyimpulkan bahwa suhu merupakan suatu derajat yang menyatakan dingin dan panasnya suatu udara dan benda. Teori yang kelima, kelembaban. Peneliti menyimpulkan bahwa kelembaban adalah tingkat kebasahan yang ada di dalam udara. Teori yang keenam, kandang. Peneliti menyimpulkan bahwa kandang adalah suatu bangunan atau tempat tinggalnya hewan ternak yang kita pelihara. Teori yang ketujuh, data mining. Peneliti menyimpulkan bahwa data mining merupakan suatu proses untuk menemukan pola atau pengetahuan baru dari sekumpulan data-data yang berukuran besar kemudian menjadi sebuah pengetahuan.
Teori yang kedelapan, metode klasifikasi. Peneliti menyimpulkan bahwa klasifikasi adalah teknik yang dapat memiliki banyak algoritma yang bertujuan untuk mengklasifikasi atau memprediksi suatu hal tertentu. Teori yang kesembilan, naive Bayes. Naive Bayes merupakan sebuah pengklasifikasian probabilitas sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Teori yang ke-10, microcontroller. Peneliti menyimpulkan bahwa microcontroller di sini merupakan sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol dari suatu rangkaian elektronik dan dapat menyimpan program. Teori yang ke-11, Nodemchu ESP8266. Peneliti menyimpulkan bahwa Nodemchu 8266 adalah sebuah alat microcontroller yang dimana pada alat ini suatu dilengkapi dengan sebuah modul WiFi di dalamnya dan sangat cocok untuk membuat sebuah project IoT. Teori yang ke-12, DHT11. Peneliti menyimpulkan bahwa DHT11 adalah sebuah sensor yang banyak digunakan dalam membuat sebuah proyek berbasis Arduino di mana sensor ini dapat mengukur suhu dan kelembaban pada suatu ruangan. Teori yang ke-10, Arduino IDE. Peneliti menyimpulkan bahwa Arduino IDE merupakan sebuah software yang biasa digunakan untuk memprogram di Arduino atau bisa juga sebagai perangkat yang digunakan untuk memprogram suatu board Arduino. Teori yang ke-11, Fritzing. Peneliti menyimpulkan bahwa Fritzing merupakan salah satu aplikasi yang biasa digunakan untuk perancangan berbagai alat elektronika. Teori yang ke-12, platform Blink. Peneliti menyimpulkan bahwa aplikasi Blink merupakan aplikasi yang serbaguna sebagai penghubung antara sistem operasi dengan Android. Kemudian kajian teori relevan. Yang pertama, kajian teori relevan di sini didapat dari Saputra dan Siswanto pada tahun 2018 yang berjudul Prototype Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban pada Kandang Ayam Broiler Berbasis Internet of Things. Kajian yang kedua dari Mansur pada tahun 2018 yang berjudul Rancangan Bangun Sistem Kontrol Otomatis Pengukur Suhu dan Kelembaban pada Kandang Ayam Broiler menggunakan Arduino. Kemudian kajian yang ketiga dari DPNL tahun 2019 yang berjudul Perancangan Sistem Kontrol Suhu dan Kelembaban Ruangan pada Budidaya Jamur Tiram Berbasis Internet of Things. Kemudian kajian yang keempat dari Mas Wilaga et al. Pada tahun 2018 yang berjudul Sistem Monitoring Peternakan Ayam Broiler Berbasis Internet of Things. Baiklah, selanjutnya kerangka berpikir. Di kerangka berpikir ini merupakan suatu gambaran atau sketsa dari sebuah rancangan permasalahan yang kita buat yang berdasarkan dari fakta-fakta melalui observasi yang telah dilakukan, dan kerangka berpikir ini menjelaskan variabel dari penelitian tersebut. Yang pertama, di sini peneliti memulai, kemudian peneliti melakukan requirement planning atau perencanaan, yaitu analisa kebutuhan sistem yang berjalan, kemudian melakukan observasi, wawancara, dan juga studi pustaka. Kemudian peneliti melakukan desain workshop. Di desain workshop terdapat dua langkah, yaitu desain sistem dan build the system. Di desain sistem yaitu melakukan perancangan alat menggunakan aplikasi Fritzing, perancangan use case dilakukan menggunakan UML, kemudian perancangan antarmuka dilakukan menggunakan Axure. Pada build the system yaitu pembuatan alat
Pembuatan coding yaitu menggunakan Arduino IDE. Kemudian implementasi uji fungsionalitas yaitu pengujian sensor dan kelembaban, pengujian relay, dan pengujian aplikasi Blink. Kemudian subjek penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023. Objek penelitian ini dilakukan di peternakan kandang ayam broiler di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Pagarkaya. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, merupakan melakukan pengamatan langsung atau terjun langsung ke tempat penelitian. Yang kedua wawancara, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data yang pelaksanaannya bisa dilakukan dengan secara langsung berhadapan dengan orang yang diwawancarai. Kemudian studi pustaka, yaitu peneliti dalam hal ini melakukan studi pustaka dengan mempelajari berbagai buku dan jurnal serta mempelajari pustaka lainnya. Selanjutnya, pengembangan sistem. Pengembangan sistem di sini yaitu menggunakan metode RAD, yaitu Rapid Application Development. RAD sendiri adalah model proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat intelektual, terutama untuk waktu pengerjaannya yang pendek. Yang pertama di sini adalah requirement planning. Pada tahapan ini diketahui apa saja yang akan menjadi kebutuhan sistem. Kemudian desain workshop, mengidentifikasi solusi dan memilih solusi yang terbaik. Kemudian implementation. Pada tahapan ini, di mana tahapan sistem yang dikembangkan sudah siap untuk diimplementasikan ke dalam bentuk yang dimengerti oleh mesin. Kemudian rancangan yang diusulkan. Pada sistem yang berjalan pada saat ini, yaitu peternak datang langsung ke kandang ayam untuk mengecek suhu dan kelembaban. Sistem yang diusulkan di sini yaitu peternak memonitoring, cek suhu dan kelembaban. Sistem monitoring menggunakan IoT. Rancangan sistem yang diusulkan yaitu peternak membuka smartphone, kemudian Nodemsu, relay, lampu, dan DHT11 dikontrol menggunakan smartphone. Kemudian rangkaian Nodemsu 8266. Di sini pin digital terdapat 12 pin digital. Kemudian rangkaian Nodemsu 8266 dan DHT11. Di sini gambar A adalah gambar Nodemsu SSP 8266 dan yang ke B adalah gambar sensor DHT11. Rangkaian Nodemsu dan relay. Gambar A adalah Nodemsu dan gambar C adalah gambar relay. Rangkaian keseluruhan sistem. Gambar A adalah gambar Nodemsu ESP8266 yang berfungsi sebagai microcontroller dan modul WiFi. Gambar B adalah sensor DHT11 yang berfungsi sebagai sensor suhu dan kelembaban. Gambar C adalah gambar relay yang berfungsi sebagai saklar untuk menghubungkan dan memutus arus listrik. Gambar D adalah gambar lampu pijar yang berfungsi sebagai penghangat ayam broiler di dalam kandang.
Gambar E adalah stiker listrik yang berfungsi untuk mengalirkan listrik dari sumber listrik ke tempat yang diinginkan. Gambar M adalah gambar aplikasi Blink pada smartphone yang digunakan sebagai sistem monitoring. Kemudian pengujian. Pengujian pada alat pemantauan suhu dan kelembaban, yaitu bertujuan untuk mengetahui kinerja dari masing-masing perangkat atau modul yang telah terintegrasi agar bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pengujian dilakukan pada sensor DHT11, relay 4 channel, dan blink. Pengujian DHT bertujuan untuk menguji kinerja dari alat yang mampu membaca suhu dan kelembaban pada kandang ayam. Sedangkan pengujian relay yaitu bertujuan untuk menguji kinerja dari relay yang mampu memutuskan dan menghidupkan aliran arus listrik. Kemudian pengujian blink bertujuan untuk menguji blink apakah mampu menjalankan perintah sesuai dengan yang telah ditentukan. Kemudian instrumen pengujian. Yang pertama, topik dari pengujian ini DHT11. Indikatornya sensor DHT11 dapat membaca suhu, sensor DHT11 dapat membaca kelembaban. Topik yang kedua relay. Indikatornya relay 4 channel bisa memutus dan menghidupkan aliran arus listrik. Kemudian instrumen yang ketiga dashboard blink, yaitu dapat menampilkan nilai suhu, menampilkan nilai kelembaban, dan yang ketiga mampu mengendalikan on dan off lampu. Baiklah, sekian presentasi mata kuliah metodologi penelitian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.